saya, Audrey Octaviani dari kelas KM 302 akan menjelaskan hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam aktivitas Public Speaking and Presentation untuk memenuhi nilai ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Public Speaking and Presentation dengan dosen pengampu Ibu Siska Fitriah, SIKOM MSOS. Aspek verbal yang pertama adalah mendefinisikan kekuatan kata-kata. Aspek verbal dalam public speaking berkaitan dengan kata-kata dan cara kita mengungkapkannya. Penggunaan bahasa yang tepat dan efektif adalah menjadi senjata utama kita. Yang kedua adalah berlatih teknik bicara dengan baik. Berlatihlah teknik bicara meliputi intonasi, vokalisasi, penggunaan suara yang tepat, kecepatan bicara yang sesuai, juga perhatikan volume agar seluruh audiens dapat mendengarnya. Ketiga adalah kekuatan pesan. Ketika berbicara di depan umum, pesan yang disampaikan harus jelas serta dapat dipahami oleh seluruh pendengar. Gunakan kalimat yang sederhana dan ringkas. Jika menggunakan istilah teknis, pastikan untuk menjelaskannya agar audiens tidak merasa terasingkan. Aspek nonverbal. Yang pertama, bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Selain kata-kata, bahasa tubuh dan ekspresi wajah memainkan peran penting dalam public speaking. Gerakan tubuh dan ekspresi wajah dapat memperkuat dan melemahkan pesan yang ingin kita sampaikan. Pastikan gerakan tubuh dan ekspresi wajah sejalan dengan kata-kata yang diucapkan. Kedua, kontak mata. Lepaskan pandangan ke seluruh ruangan, jangan terlalu banyak menunduk atau menoleh ke atap, fokus kepada materi. Ketiga, gunakan gerakan tangan yang mendukung. Gerakan tangan yang tepat dapat membantu Anda mengkomunikasikan pesan yang lebih efektif. Gerakan tangan yang terkontrol dan tidak berlebihan dapat menjaga perhatian audiens dan memberikan penekanan pada poin-poin dalam presentasi Anda. Keempat, gunakan visualisasi yang menarik. Gunakan visualisasi yang menarik seperti slide presentasi, gambar, video untuk mendukung komunikasi verbal Anda. Visualisasi yang tepat dapat membantu Anda menguatkan pesan yang ingin disampaikan serta meningkatkan daya tangkap dan pemahaman audiens. Aspek artikulasi dan intonasi suara. 1. Menyesuaikan intonasi dengan makna kata-kata yang ingin digunakan. Jika ingin menekankan suatu kalimat, tingkatkan kekuatan suara pada kata atau kalimat tersebut. Namun sebaliknya, jika ingin mengurangi arti penting suatu kata atau kalimat, kurangi kekuatan suara pada kata atau kalimat tersebut. Kedua, variasi intonasi suara setiap kalimat. Menggunakan variasi nada suara yang monoton dapat membuat audiens cepat bosan dan sulit memahami pesan yang ingin disampaikan. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan variasi intonasi yang menarik pada setiap kalimat yang ingin diucapkan. Ketiga, memperhatikan irama yang digunakan. Keempat, menyesuaikan intonasi dengan emosi yang ingin diungkapkan. Kelima, praktek secara berkala dan berlatih dengan huruf vokal secara berulang agar artikulasi saat pembicaraan menjadi jauh lebih jelas. Aspek mengenal audiens. 1. Mengumpulkan informasi. Peroleh informasi tentang audiens yang akan mendengar pidato Anda. Informasi ini dapat diperoleh melalui survei, wawancara, atau penelitian online. Kedua, menganalisis demografi. Tinjau data yang dikumpulkan dan identifikasi pola demografi. Pertimbangkan apakah audiens terdiri dari pria atau wanita, berapa usia rata-rata mereka, dan apakah mereka memiliki latar belakang pendidikan yang beragam. Ketiga, menganalisis psikografis. Pelajari pola perilaku, minat, dan preferensi mereka. Keempat, berinteraksi dengan audiens. Sebelum pidato atau presentasi Anda, cobalah untuk berinteraksi dengan audiens. Anda bisa melakukan percakapan ringan. Kelima, gunakan teknik observasi. Observasilah audiens saat Anda berbicara. Perhatikan bahasa tubuh mereka, reaksi terhadap pesan yang Anda sampaikan, dan perhatikan tanda-tanda ketertarikan atau ketidakpuasan. Keenam, berikan pertanyaan terbuka. Selama atau setelah pidato, ajukan pertanyaan terbuka kepada audiens untuk mendapatkan masukan dan kritikan dari tanggapan mereka. Ketujuh, gunakan bahasa yang bervariasi. Sesuaikan bahasa dan gaya komunikasi Anda dengan audiens.
Kedelapan, selalu evaluasi dan perbaiki. Setelah pidato atau presentasi selesai, evaluasilah respon dan reaksi audiens. Pikirkan apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki dalam public speaking ke depan. Berikut hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam aktivitas public speaking and presentation yang dapat saya sampaikan. Sekian kata, terima kasih.